Pernah nggak sih lagi enak-enak ngamalin tradisi keluarga, tiba-tiba ada yang datang dan bilang, itu bid'ah loh. Nah, hari ini kita nggak akan berdebat, tapi kita akan coba bedah argumen dari sisi sebaliknya. Kita bakal lihat apa aja sih pembelaan yang ada di buku Hujjah Aswaja untuk memahami dasar pemikiran di baliknya. Pasti nyesek ya rasanya. Kita dari kecil udah biasa tahlilan, yasinan, maulidan. Pas sudah gede malah dibilang sesat, salah, dan gak ada dasarnya. Pertanyaan ini tuh kena banget ke banyak orang di antara kita kan? Oke, jadi tujuan kita di sini jelas ya. Kita nggak lagi nyari siapa yang menang, siapa yang kalah. Bukan itu poinnya. Kita cuma pengen ngerti apa sih logikanya, apa dalil yang dipakai jutaan muslim untuk tetap ngejalanin amalan-amalan ini. Yuk kita coba selami barang-barang argumen mereka. Nah, semua pembelaan ini berangkat dari satu prinsip dasar hukum Islam yang keren banget. Coba deh bayangin kita lagi di pengadilan. Siapa yang harus bawa bukti? Ya jaksa kan, pihak yang nuduh. Jadi, sebelum kita telan mentah-mentah tuduhan terhadap sebuah amalan, kita harus dengerin dulu dong pembelaan dari pihak terdakwanya. Oke, berpegang pada prinsip yang nuduh yang buktiin tadi, kita masuk ke dakwaan pertama. Ini nih yang paling sering kita dengar. Amalan lo itu dasarnya hadis do'if, hadis lemah. Jadi katanya, karena dasarnya lemah, ya amalannya nggak sah. Nah, gimana cara ngejawabnya? Mari kita lihat. Nah, ini dia kunci jawabannya. Sebuah kutipan dari Imam Ahmad. Jadi ternyata, ulama-ulama hadis top zaman dulu tuh punya dua filter yang beda. Kalau ngomongin soal hukum, halal haram, filternya ketat banget, super selektif. Tapi, kalau ngomongin soal fadhailul a'mal, atau gampangnya amalan-amalan untuk motivasi kebaikan, mereka lebih santai, lebih longgar filternya. Ini poin penting banget loh. Artinya, dari dulu pun cara memandang hadis itu nggak dipukul rata. Dan ini bukan omong kosong loh, coba lihat datanya. Jujur ini bikin kaget. Kitab musnadnya Imam Ahmad isinya ada ribuan hadis doif. Ribuan! Bahkan Imam Bukhari, yang kita tahu standarnya setinggi langit, di kitab Adab Al-Mufradnya juga memasukkan ratusan hadis doif. Nah, ini kan jadi pertanyaan gede. Kalau ulama salaf sekelas mereka aja pakai hadis doif untuk urusan selain hukum, terus yang melarang total itu ngikutin ulama salaf yang mana ya? Sip, kasus pertama selesai. Lanjut ke dakwaan kedua. Bunyinya kira-kira gini. Nabi nggak pernah contohin langsung, berarti haram. Contoh klasiknya, ia melafalkan niat sholat. Nah, untuk ngejawab ini, para ulama ngeluarin alat canggih mereka dalam hukum Islam, yang namanya kias. Kias itu apa sih? Gampangnya, kias itu penalaran pakai analogi. Jadi, kalau ada kasus baru yang nggak ada dalilnya plek ketimplek, ulama bakal nyari kasus lama yang udah ada hukumnya, dan punya ilat atau sebab hukum yang mirip. Nah, hukum dari kasus lama itu terus ditarik ke kasus yang baru. Keren kan? Yuk, kita lihat cara kerja kias di kasus niat sholat ini. Step by step ya. Pertama, fondasinya. Ada riwayat Nabi itu melafalkan niatnya pas haji, dikeraskan. Kedua, sambungannya. Haji sama sholat itu samanya apa sih? Oh, sama-sama ibadah gede yang wajib diawali niat. Ketiga, kesimpulannya. Ya udah, pakai logika analogi ini, berarti melafalkan niat sebelum sholat juga boleh dong. Masuk akal kan alurnya? Rapi banget logikanya. Lanjut ke tuduhan ketiga. Yang ini biasanya nadanya agak nyindir. Sering kan kita dengar, lah itu kan cuma tradisi doang, atau itu mah budaya, bukan ajaran Islam. Emangnya Islam sama tradisi itu harus musuhan terus? Coba kita lihat pandangan fikih soal ini. Ternyata ada loh kaidah fikih yang keren banget bunyinya. Intinya gini, apa yang dianggap baik sama kaum muslimin, itu ya baik juga di sisi Allah. Asal, nah ini ada syaratnya, asal tradisi itu nggak nabrak prinsip-prinsip dasar Quran dan hadis. Ini nunjukin kalau Islam itu nggak kaku, tapi justru fleksibel dan bisa banget berdialog sama budaya setempat. Terus gimana sama larangan tasyabbuh alias niru-niru umat lain? Nah, di sini para ulama ngasih detailnya. Nggak semua yang mirip itu dilarang. Larangan itu baru berlaku kalau 1. Perbuatan itu emang jelek dari sananya, atau 2. Niat kita emang sengaja mau ngikutin ritual agama mereka. Kalau 2 syarat itu nggak terpenuhi, ya cuma karena mirip doang, nggak otomatis bikin jadi haram. Oke, sekarang kita sampai di dakwaan final. Tuduhan pamungkasnya, yang jadi biang kerok semua perdebatan. Yaitu anggapan kalau semua hal baru dalam ibadah itu udah pasti bid'ah sesat, titik nggak pakai koma. Nah, menurut argumen pembelaan ini, pandangan kayak gini tuh lahir dari salah paham yang mendasar banget. Kuncinya di mana? Kuncinya ada di kemampuan kita untuk ngebedain 2 jenis ibadah. Nah, ini dia pembedanya, penting banget. Di satu sisi, ada yang namanya ibadah mahdhah. Anggap aja ini ibadah yang paket komplit. Udah baku, nggak bisa diotak-atik. Sholat subuh ya 2 rakaat, titik.
Tapi di sisi lain, ada ibadah ghairu mahdhah. Ini ibadah yang anjurannya umum aja, detailnya fleksibel. Contoh, anjuran berzikir, mau berapa kali, kapan, pakai jari atau tasbih, bebas. Nah, di area inilah ada ruang buat kita berkreasi dalam kebaikan. Dan ini bukan teori doang, lihat deh contohnya. Imam Ahmad, panutannya ulama salaf, sholat sunnahnya 300 rokaat tiap hari. 300! Pertanyaannya, apa Nabi pernah nyuruh sholat tepat 300 rokaat? Enggak kan? Beliau ngelakuin itu karena nangkap anjuran umumnya, perbanyak sholat. Nah, ini contoh sempurna dari ibadah yang fleksibel tadi. Atau contoh yang satu ini, lebih bikin kita mikir lagi. Imam Bukhari punya ritual pribadi. Setiap mau nulis satu hadis di kitab sohihnya, beliau sholat sunnah 2 rokaat dulu. Apa Nabi yang nyuruh? Enggak. Itu murni amalan baik yang beliau ciptakan sendiri. Coba deh, kita renungin. Kalau semua hal baru itu bid'ah sesat, berarti kitab Sohih Bukhari yang agung itu lahir dari ribuan kali perbuatan bid'ah dong? Kan jadi nggak logis kesimpulannya. Dan ini mungkin bisa kita sebut sebagai saksi ahli yang mengejutkan, Syekh bin Baz. Kita tahu beliau ulama besar dari kubu yang biasanya sangat ketat soal bid'ah. Tapi dengerin deh kata-kata beliau soal praktek khataman Quran pas taraweh, yang notabene juga nggak dicontohin Nabi secara spesifik. Beliau malah bilang itu amal hasan, perbuatan baik. Ini bukti telak kalau isu bid'ah itu bahkan di kalangan yang paling keras pun nggak selalu hitam putih. Jadi, setelah kita bedah semua argumen ini, ujung-ujungnya kita kembali ke pertanyaan ini. Sebelum kita gampang banget ngejudge amalan orang lain, ngecap ini itu, mungkin ada baiknya kita tarik napas dulu, terus nanya ke diri sendiri, udah paham belum ya sama prinsip dan cara berpikir di balik amalan mereka? Karena siapa tahu, dengan mencoba memahami, kita justru bisa berdialog dengan lebih adem, bukannya malah saling sikut dan bikin perpecahan.